Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Jailani. Saya dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang penghapusan piutang. Di sini saya akan membagi beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian piutang, pengertian penghapusan piutang, dan yang kedua yaitu metode penghapusan piutang, dan yang ketiga contoh transaksi penghapusan piutang. Yang pertama yaitu pengertian piutang. Piutang adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Dan selanjutnya penghapusan piutang. Penghapusan piutang adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya yang kedua yaitu metode penghapusan piutang. Metode penghapusan piutang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung, metode penghapusan piutang yang biasanya digunakan dalam perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak dapat menaksir kerugian piutang dengan baik. Sedangkan metode tidak langsung, metode penghapusan piutang yang dilakukan dengan cara setiap akhir periode ditentukan taksiran jumlah kerugian piutang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, contoh transaksi. Di sini saya memiliki dua contoh transaksi yaitu metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung menggunakan dua akun yaitu beban penghapusan piutang dan piutang usaha. Dan contoh soalnya sebagai berikut. Tanggal 1 April 2020, tagihan piutang kepada toko Alin sebesar 1.500.000 diputuskan untuk dihapuskan karena toko Alin sudah tutup dan tidak dapat dihubungi. Buatlah jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut. Pada tanggal 1 April 2021, maka beban penghapusan piutang berada di debit dan piutang usaha berada di kredit. Karena tim piutang kita karena gak akan dibayar sama orang itu, jadi piutang kita akan berkurang di. Selanjutnya yaitu metode tidak langsung. Pada metode tidak langsung memiliki dua cara untuk menjurnal, yaitu jurnal saat mencatatkan kerugian, dan yang kedua yaitu jurnal saat menghapuskan piutang. Pada jurnal saat mencatatkan kerugian, maka beban kerugian diletakkan pada posisi debit, dan sedangkan cadangan penghapusan piutang diletakkan pada posisi kredit. Dan pada jurnal saat menghapuskan piutang, maka cadangan penghapusan piutang berada di posisi debit dan piutang usaha berada di sisi kredit. Berikut adalah contoh soal pada metode tidak langsung ini. Pada tanggal 1 Januari 2020 dicadangkan penghapusan piutang toko Lula sebesar 5%. Total seluruh tagihan 5 juta. Karena toko Lula sudah bangkrut, buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencadangkan kerugian. Pada tanggal 1 Januari 2020, maka posisi beban kerugian piutang berada pada debit dan cadangan kerugian piutang berada pada posisi kredit. Dan sedangkan jurnal saat penghapusan piutang pada tanggal 1 Januari 2020, cadangan kerugian berada di posisi debit dan piutang usaha pada posisi kredit. Baik, cukup sekian
video atau pembelajaran dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.